Kalulu tanggapi peluangnya masuk skuad Piala Dunia Timnas Prancis. Pierre Kalulu memberikan tanggapan mengenai peluangnya masuk ke skuad Piala Dunia 2022 tim nasional Prancis menyusul performa impresifnya bersama AC Milan. Kalulu telah menjadi pemain kunci Rossoneri sejak terbentuk duet bersama Fikayo Tomori pada paruh kedua musim lalu. Alhasil ia pun kini mulai membuat langkah ke level tim nasional. Bintang 22 tahun itu yang datang dengan marhanya 500.000 euro atau setara dengan 7,5 miliar rupiah dari Lyon pada 2020 silam telah menjadi bek tengah yang sangat tangguh dan dianggap sebagai starter di Milan. Karena itulah bukan hal yang mengejutkan jika pelatih Didier Deschamps mengawasinya. Sang pemain telah membela tim U21 Prancis hingga sekarang. Tetapi kali ini mungkin tiba waktu baginya untuk segera mengambil langkah besar. Kendati demikian, apakah momen tersebut akan datang sebelum Piala Dunia merupakan persoalan lain, mengingat betapa pentingnya turnamen tersebut. Saat berbicara kepada Bein Sport, Kalulu ditanya mengenai peluangnya dipanggil ke tim utama Les Bleus. Ia menyatakan keputusan ada di tangan sang pelatih meskipun mengindikasikan bahwa ia sudah siap. Itu keputusan Deschamps untuk mengatakan apakah saya masuk rencananya atau tidak. Secara pribadi sekarang saya di Milan dan bermain di Liga Champions. Saya ingin masuk dalam perbincangan, tetapi saya yakin kerja keras saya akan terbayar. Saya tidak tahu siapa yang tidak akan sepakat pada itu, pergi ke Qatar sebagai pemain bagian kecil. Sebagai kompetitor, Anda ingin bermain sebanyak mungkin, tetapi Piala Dunia adalah puncak bagi seorang pemain. Dan apa yang telah kami perjuangkan sejak kami masih kecil dan kami akan melakukan apapun untuk mencapainya, ungkap dari Kalulu. Lolos dari cedera, Brahim dan Des bisa bela Milan lawan Dinamo Zagreb. Brahim Diaz dan Sergio Des kemungkinan besar masuk skuad AC Milan saat menghadapi Dinamo Zagreb di Liga Champions setelah keduanya lolos dari cedera. Brahim dan Des sama-sama harus meninggalkan lapangan di tengah pertandingan melawan Monza akibat cedera pada hari Sabtu malam kemarin. Alhasil tes kesehatan dilakukan di Milanello keesokan harinya dan kabar positif pun datang dari klub. Kedua pemain, khususnya playmaker muda Spanyol, bermain bagus dan masalah tersebut datang seolah menjadi pukulan. Ia sempat mencetak brace spektakuler dan cedera serius dapat sepenuhnya mengacaukan ritmenya sebagaimana yang terjadi musim lalu. Beruntungnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Milanios, pemeriksaan yang dilakukan pada hari Minggu kemarin menepis adanya cedera otot kedua pemain tersebut. Mereka akan dipantau dengan seksama selama 24 jam ke depan, dan kemudian keputusan akan dibuat terkait ketersediaan mereka untuk duel melawan Dinamo Zagreb. Dari kedua pemain tersebut, Brahim Diaz memiliki peluang lebih tinggi tampil dalam laga tersebut, yang akan menjadi suntikan besar bagi Milan. Charles De Ketelaere merupakan pengganti alaminya di posisi playmaker. Namun belakangan ini ia belum benar-benar bersinar dan tampaknya bakal memerlukan waktu sedikit lebih banyak untuk menyesuaikan diri. Sementara itu, Sergio Des bisa menjadi senjata rahasia Allenatore Stefano Pioli dari Kroasia guna menjaga harapan klub lolos ke babak 16 besar di Liga Champions, menyusul performa apiknya dalam beberapa pertandingan terakhir. Tonali berbicara tentang tujuan Milan, kesuksesan Scudetto dan rahasia pertumbuhannya. Sandro Tonali menggarisbawahi gol-golnya dan Milan untuk musim ini dan bagaimana rasanya memenangkan Scudetto musim lalu. Gelandang Italia berusia 22 tahun itu adalah bagian penting dari skuad Stefano Pioli di ibu kota Lombardi. Memainkan peran jangkar di depan pertahanan, Tonali telah membuat 13 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist pada saat itu. Berbicara kepada majalah Icon, Tonali pertama kali membahas gol Milan untuk musim ini. Target selanjutnya adalah memastikan apa yang akan kami lakukan tahun lalu, yang merupakan hal tersulit.
kita semua harus tetap fokus dalam mimpi kita. Setelah derby kembali, kami menyadari bahwa itu adalah tahun yang berbeda, bahwa kami berada di sana atas kemampuan kami sendiri, dan bahwa kami tidak perlu menyanyiakan pertandingan lagi. Ketika kami sampai pada titik itu, semuanya menjadi mudah. Tonali mengungkapkan rahasia kesuksesan pribadinya selama beberapa tahun terakhir. Fokus. Sejak remaja, saya menyadari bahwa terlepas dari keluarga, saya sendirian di dunia ini dan harus belajar mengatur diri sendiri. Ungkap dari Sandro Tonali. Zvonimir Boban ungkapkan Milan harus berinvestasi untuk mencapai puncak. Mantan Direktur Pelaksana Milan, Zvonimir Boban, melihat ke depan untuk pertandingan Liga Champions pendatang melawan Dinamo Zagreb dan memberikan pemikirannya tentang perburuan gelar melawan Napoli. Rossoneri meraih kemenangan penuh percaya diri 4-1 atas Monza San Silvio Berlusconi pada akhir pekan dan bersiap untuk pertandingan penting Liga Champions melawan Dinamo Zagreb. Pertandingan yang harus dimenangkan jika tim menginginkan harapan untuk mencapai babak 16 besar kompetisi. Milan saat ini duduk di peringkat ketiga grup E, 2 poin di belakang peringkat kedua RB Salzburg. Berbicara kepada Radio Rai, Boban pertama-tama melihat ke depan untuk pertandingan Milan dengan Dinamo Zagreb besok. Milan bisa menang di Zagreb, kualitas ada di pihak Rossoneri. Dinamo tangguh dan akan berjuang keras. Itu juga bukan pertandingan yang mudah bagi saya. Mereka adalah dua tim dalam hidup saya, 10 tahun di Zagreb dan 10 tahun di Milan. Ia berkomentar tentang apa yang perlu dilakukan Rossoneri untuk tetap berada di puncak di Italia. Di Milan ada pemain yang layak untuk Liga Champions dan ada peran untuk diperkuat. Itu tergantung dari ambisi klub, seberapa banyak mereka ingin berinvestasi untuk mencapai puncak. Anda harus berpikir besar, jika tidak sulit bagi Milan untuk kembali seperti dulu. Tambah dari Zvonimir Boban. AC Milan bisa raih 60 juta euro jika lolos ke fase knockout Liga Champions. Rossoneri sangat ingin lolos ke babak sistem gugur Liga Champions musim ini. Sebuah target yang dilaporkan akan membuat AC Milan mendapatkan pundi-pundi uang mencapai 60 juta euro. Milan saat ini duduk di urutan ketiga di grup E setelah 4 pertandingan, meraih 4 poin setelah kalah dari Chelsea, hasil imbang dengan RB Salzburg, dan kemenangan atas Dinamo Zagreb. Tekanan sekarang ada pada Stefano Pioli dan pasukannya dengan 2 pertandingan tersisa, dan AC Milan sangat ingin mencapai babak 16 besar kompetisi klub paling elit di benua biru itu. Seperti yang dirinci oleh La Gazzetta dello Sport, lolos ke babak 16 besar Liga Champions akan membuat AC Milan mendapatkan sekitar 60 juta euro pendapatan total dari UEFA, dan itu bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi. Hadiah sebesar 9,6 juta euro berasal dari keberhasilan lolos ke babak sistem gugur. Tetapi keuntungan yang lebih besar akan datang dari pasar sponsorship yang akan meningkat bahkan jika Juventus atau Inter gagal mencapai babak 16 besar. Pendapatan dari box office juga tidak dapat dilupakan karena pertandingan kandang big match melawan Chelsea membuat Milan meraih pendapatan hampir menyentuh 7 juta euro. Kemenangan dalam kompetisi Liga Champions akan menghasilkan pendapatan lebih lanjut, dan hasil akhir mereka dari UEFA bisa lebih dari 60 juta euro jika AC Milan terus melaju di turnamen ini.